إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد دعوتنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف حفظه الله خطر الاقتصار على اللغة apa nih? خطر الاقتصار على اللغة Khatar al-iqtisar, ya, berbahayanya mencukupi dengan bahasa, memahami agama dengan bahasa saja, karena Al-Quran dan Sunnah itu dengan bahasa Arab, kemudian cukup dengan bahasa Arab saja tanpa perantara Sunnah Rasulullah SAW, maka ini sangat berbahaya. Terus قوله رحمه الله ترى هل يستطيع مسلم عربي هو كما يقال سيبويه زمان في المعرفة باللغة العربية وأدبها وأسلوبها هل يستطيع أن يفهم القرآن من غير طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم الجواب لا وإلا كان قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم عبثا وحاشا كلام الله أن يكون فيه أي عبث إذن من أراد أن يفهم القرآن من غير طريق الرسول عليه السلام فقد ضل ضلالا بعيدا ثم هل بإمكان ذلك الرجل أن يفهم القرآن والسنة من غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام الجواب أيضا لا ذلك لأنهم هم الذين نقلوا إلينا أولا لفظ القرآن الذي أنزله الله على قلب محمد عليه السلام وثانيا نقلوا لنا بيانه عليه السلام الذي ذكر في الآية السابقة وتطبيقه يعني آية السابقة لتبين للناس ya. Terus لهذا القرآن الكريم هنا لا بد لي من وقفة أرجو أن تكون قصيرة iya, terus العشرون أنواع البيان النبوي بيانه عليه السلام يكون على ثلاثة أنواع لفظا وفعلا وتقريرا لفظه من الذي ينقله أصحابه فعله من الذي ينقله أصحابه تقريره من الذي ينقله أصحابه من أجل ذلك لا يمكننا أن نستقل في فهم الكتاب والسنة على مداركنا اللغوية فقط بل لا بد أن نستعين على ذلك فهم السلف الصالح ولا يعني هذا أن اللغة نستطيع أن نستغني عنها لا ولذلك نحن نعتقد جازمين أن الأعاجم الذين لم يتقنوا اللغة العربية وقعوا في أخطاء كثيرة وكثيرة جدا وبخاصة إذا وقعوا في هذا الخطأ الأصولي وهو عدم رجوعهم إلى السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة لا أعني من كلامي السابق عدم الاعتماد على اللغة كيف وإذا أردنا أن نفهم كلام الصحابة فلا بد من أن نفهم اللغة العربية كما أنه لا بد لفهم القرآن والسنة من معرفة اللغة العربية لكننا نقول إن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور في الآية السابقة هو على ثلاثة أقسام قول وفعل وتقرير. iya, Rabbuna Azza wa Jal berfirman litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan bayan, penjelasan kepada manusia
Dan bayan beliau dijelaskan oleh Syekh berdasarkan qaul, sabda beliau, wa fi'lun, dan perbuatan beliau, dan takrir, persetujuan beliau. Siapa yang menukil semuanya ini? Sahabat. Syekh dalam rangka menjelaskan bahwa berpegang dengan lughah bahasa semata dengan meninggalkan penjelasan Rasulullah SAW adalah kesesatan. Beliau mengatakan apa? Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Karena kalau tidak demikian, maka firman Allah akan sia-sia, dan ini mustahil. Karena Allah firmankan litubayyina, agar engkau memberikan penjelasan. Syekh menjelaskan, penjelasan beliau qaulun wa fi'lun wa taqrirun. Beliau menjelaskan Al-Quran dengan perkataan dan perbuatan dan takrir. Dan yang menukil, menyampaikan kepada kita 3 macam penjelasan beliau ini tidak lain melainkan sahabat. Nah, saya ingin memberikan penjelasan bahwa saya jelaskan dulu bahwa tidak berarti bahwa kita tidak memerlukan bahasa Arab. Tidak. Syekh mengatakan la ya'ni hadha anna al-lughata nastati'u an nastaghni anha. La. Tidak berarti bahwa kita merasa cukup dari lughatul Arab. Enggak. Merasa tidak berkeperluan kepada lughatul Arab. Tidak. Ya, walidzalika, karena itu nahnu na'taqid jazimin, kami meyakini secara jazm, annal a'ajim, sesungguhnya orang-orang asing, ajam, yang bukan orang Arab, alladzina lam yutqinul lughatal arabiyyah waqa'u fi akhta'in katsirah wa katsirah jiddan. Orang-orang asing selain dari orang Arab yang tidak mutqin, lihat qayyidnya, bukan sekedar tahu bahasa Arab, tapi mutqin. Apa mutqin? Kokoh, kuat. Seperti orang hafal Quran, mutqin dianya. Ini alladzina lam yutqinul lughatal arabiyyah, tidak mutqin dalam lughatul Arab, lalu dia memahami Alkitab dan Sunnah, memahami perkataan sahabat, maka dia bisa salah yang banyak sekali. Syekh orang asing, bukan orang Arab. Syekh Albani rahimahullah taala orang Eropa, Albania. Ketika pindah ke negeri Arab, ke Timur Tengah, ke Suriah, Damaskus, dan dia belajar bahasa Arab. Ayahnya kan seorang ulama dari mazhab Hanafi. Dia belajar kepada ayahnya dan kepada kawan-kawan ayahnya di lingkungan mazhab Hanafi. Karena ayahnya tokoh atau ulama di negerinya. Kemudian ketika sebagian penguasa negeri mengikuti jejak saudaranya siapa? Kamal Atatürk yang merubah Turki dari Islami kepada sekuler, ya. Di Albania pun demikian waktu itu. Jadi perubahan. Perempuan disuruh buka jilbabnya. Maka Haji Nuh ini ma'rufnya Haji Nuh. Nuh namanya. Nuh. Najati. Ya. Gitu, hijrah membawa keluarganya ke Syria bersama Albani kecil ini. Nah, di Syria dia kan nggak bisa bahasa Arab, orang Eropa kan, sama Albani. Dia belajar bahasa Arab. Subhanallah, ya Allah takdirkan kalau dia nanti akan nulis kitab banyak. Dia mutqin. Bahkan untuk mengajar anak-anak Arab, gurunya suruh dia. Dengan dia dijadikan contoh, lihat ini. Kata gurunya, guru bahasa Arab dia, lihat ini.
Ini orang Albania, orang Eropa. Yani dia lebih fasih dari kamu yang orang Arab, gitu. Dia ngajarkan, Syekh Albani itu yang ngajarkan dia pengganti guru, Dia itqan betul lughatul Arabnya. Bisa dilihat di tulisannya. Jadi belajar bahasa Arab itu harus mutqin, bukan sekedar saja. Ya, ini bagian para pelajar. Karena itu saya sering menasihati para pelajar. Dia mengajarin bahasa Arab pada orang-orang awam. Orang awam nggak bisa untuk itqan. Dan bukan bagian dia. Berapa lama? Ada yang lebih penting diajarkan. Apa? Tauhid, manhaj, al-aqidah sahihah. Bukan itu. Belajar bahasa Arab benar-benar itu bagian para pelajar ilmiah yang akan memperdalam. Karena harus benar-benar mutkin, baru bisa paham. Kalau nggak paham bisa salah nanti. Ya, wa bi khassatin idza waqa'u fi hadzal khata' al-usuli wa huwa 'adamu ruju'ihim ila as-salaf as-salih fi fahm al-kitab was-sunnah. Nah, perlu kita ketahui bahwa lafaz yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu terbagi kepada 3 macam. Ini saya ulang-ulang di kitab saya. Bahwa lafaz yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah terbagi kepada 3 macam. Yang pertama, lafaz tersebut telah dijelaskan artinya oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Baik dengan qaul, fi'il atau takrir. Contohnya salat. Kalau kita kembalikan kepada lughah, salat artinya apa? Doa. Apakah doa saja sudah cukup salat? Enggak. Oleh karena itu, setiap lafaz yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang telah dijelaskan maknanya, artinya oleh Nabi yang mulia alaihi salam, tidak boleh dikembalikan lagi kepada bahasa. Harus mengikuti penjelasan Nabi yang mulia. Lafaz salat, saum secara lughah imsak. Itu. Haji secara lughah apa? Ziarah. Gitu. Terus dijelaskan semuanya, apalagi masalah iman. Sudah dijelaskan. Al-iman an tu'mina billahi. Oleh karena itu kaum liberal, ini bahasa halus yang orang nggak paham, sebetulnya kaum batiniyah, qaramitah yang sekarang ini itu menafsirkan secara lughah. Islam itu adalah satu kepatuhan, satu ketundukan. Betul, Islam itu artinya demikian secara lughah. Ya, sebagian artinya. Dia tafsirkan secara lughah, bahasa. Tidak melihat kepada tafsiran Nabi. Apa kata Nabi? Al-Islam. Itu kan tafsiran dari Nabi. Iman sudah ditafsirkan, ihsan sudah ditafsirkan. Kaum qaramitah ini, batiniyah ini, atau kaum liberal, sekarang ini namanya liberal, itu menafsirkan secara lughah. Karena itu siapa yang tunduk kepada Tuhan, dia Muslim. Islam ada di mana saja, ada di Konghucu, ada di mana, begitu tafsirannya, lihat secara lughah. Padahal Nabi yang mulia telah menjelaskannya. Barang siapa yang berpaling dari penjelasan Nabi, maka dia sesat. Ini harus kita dudukkan. Karena perkataan Syekh hanya ingin menjelaskan bahwa penjelasan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam terhadap perintah Allah litubayyina linnas dengan qaul, fi'il dan takrir. Saya ingin meluaskan bahwa lafaz dalam Al-Quran dan Sunnah itu terbagi 3 macam. Dan ini saya ulang-ulang di kitab saya. Karena kaum liberal ini, batiniyah ini menafsirkan secara lugawiyah.
Ya. Kan sudah dijelaskan. Apa riba? Riba dijelaskan secara syar'iyyah. Maisir semua dijelaskan. Ini bagian yang pertama. Kalau sudah dijelaskan arti maknanya tidak boleh berpaling kepada lughah. Yang kedua, tidak ada penjelasan dari syari' pembuat syariat ini. Enggak ada penjelasannya. Berarti kembali ke mana? Ke lughah. Contohnya misalnya asyam, matahari, qamar, bulan, bintang-bintang. Ada agama menjelaskannya? Enggak ada. Kembali ke lughatul Arab. Para ulama mengembalikan ke lughatul Arab. Oleh karena itu para sahabat ketika mereka melalui ayat-ayat sifat, mereka membaca apa adanya, memahaminya sesuai dengan lughah mereka. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Paham sahabat karena sesuai dengan lughah mereka. Enggak mungkin diterjemahkan istiwa dengan istaula, enggak mungkin, mustahil. Karena kita berbicara kepada Allah. Nah, itu lihat, memulangkan kepada lughatul Arab. Itu yang kedua. Macam yang ketiga, tidak ada penjelasan dari agama, syarak, tidak ada juga penjelasan dari lughah. Maka kembalinya kemana? Ke uruf yang berlaku saat itu. Contoh yang terbaik, safar. Mana ada ta'rif lughawiyah safar? Enggak ada. Setahu saya. Para pelajar silahkan beliti apa ta'rif safar. Kalau asal bahasanya iya, itu enggak ada. Agama pun tidak menjelaskan. Karena itu dikembalikan pada uruf kebiasaan yang terjadi pada zaman Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Iya, fadhal, silakan. Oke, baik. Qauluhu rahimahullah min adrib masalan aw akthar. Tafsil ala ta'sil. Ini merupakan kaidah. Tafsil diperinci. Ala ta'sil tadi telah dibuat ta'silnya. Ta'sil itu berdalil. Oleh itu kita harus ta'sil dan tafsil. Berdalil dan terperinci. Terus linadrib مثلا أو أكثر إذا اضطررنا إليه لنستوعب أن هذا التقسيم هو الأمر الواقع ما له من دافع. قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق انظروا الآن كيف لا يمكننا أن نعتمد في تفسير القرآن على اللغة فقط. السارق لغة هل كل من سرق مالا من مكان حريز مهما كان هذا المال ليس ذا قيمة. سرق بيضة مثلا، سرق فلسا كرشا، هذا لغة سارق. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هل كل من سرق تقطع يده؟ الجواب لا. لما؟ لأن المبين تولى بيان المبين. المبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمبين كلام الله. قد بين لنا رسول الله من الذي تقطع يده من السارقين بقوله فقال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. فمن سرق أقل من ربع دينار وإن كان يسمى لغة سارقا ولكنه لا يسمى شرعا سارقا. إذن من هنا نتوصل إلى حقيقة علمية كثير من طلاب العلم هم غافلون عنها. Iya. Ini penjelasan contoh yang baik dari firman Allah. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potong tangan keduanya. Bukan dua tangannya, potong tangannya. Laki-laki yang mencuri, potong tangannya.
Perempuan yang mencuri, potong tangannya. Pencurian yang mana? Ngambil pena juga. Kalau dia murah harga 10.000, mencuri yang mana? Bagaimana kalau kita memahami ini secara lughah? Pasti akan sesat. Karena hakikat pencurian yang dipotong tangannya itu sudah dijelaskan oleh agama. Karena pencuri, perampok, pencopet, perampas berbeda satu dengan yang lain. Karena yang dimaksud mencuri adalah mencuri sesuatu barang yang terjaga, tersembunyi. Itu mencuri. Itu mencuri. Dan tidak di hadapan orang. Kalau di hadapan orang, menjamret, pencopet. Tapi barang tersembunyi, terjaga, itu pencuri. Itu yang dikenakan potong tangan. Perampok lain lagi. Nah, potong tangan yang mana? Berapa besar jumlahnya? Apakah setiap pencurian orang mencuri telur dipotong tangannya? Nabi yang mulia menjelaskan, la qat'a illa fi rub'i dinaran fasa'idan. Tidak boleh dipotong tangan pencuri itu kecuali dalam pencurian yang harganya 1/4 dinar ke atas. 1/4 dinar ke atas. 1 dinar itu 3 gram seprapat, kurang lebih. 1 dinar 3 gram apa? Ya. Hampir 3,5 gram, kurang dari 3,5 gram. Itu. Berarti kalau 1/4-nya berapa? Enggak, dari 3/4 gram, kalau 1/4 gram, 1/4 dinarnya berapa? 1/4 dinar berarti 1/4 dinar dari 3/4. Nah, berapa gram? 2,1 0,8 gram. Itu. Kurang lebih lah kita bisa. Ini yang baru mewajibkan dipotong. Jadi ada tahapannya. Pertama dilihat, ya ini pencurian atau bukan? Ini pencurian atau bukan? Kalau dia ngambil barang, ada orang taruh handphone di sini, dia ngambil. Itu bukan pencurian karena tidak terjaga. Lalai yang memilikinya, taruh sembarangan. Bukan itu, ini barang yang disimpan. Tahu. Itu baru pencurian namanya, itu satu pertama. Kedua, harganya berapa besarnya? Itu tadi 1/4 dinar ke atas. Yang ketiga, kenapa dia mencuri? Masa paceklik atau apa, kelaparan atau apa? Itu dilihat, nanti dipertimbangkan di muka hakim. Nah, kalau yang pertama dari mana? Dari lughah, sarik. Secara lughah adalah mencuri sesuatu barang yang tersembunyi. Yang kedua dari mana? Syara'. Yang ketiga dari mana? Para sahabat. Ya. Iya, barangkali ini karena waktu kita, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi, insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.